kita lagi di jalan nih, masih di Bogor ya Pak? Nah kita masih di Bogor, kita mau lewat mana? Ciampea. Ya. Jidan. Oi guys, di belakang dia lagi rapat. Guys, kita lagi di Baduy dan sekarang cuacanya sangat panas. Kita habis makan dan gas kenclek. Untuk mempersingkat waktu, dipercepat karena ini panas. When she was just a girl, she expected the world, but it flew away. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Revo Bermunti Ramadan. Hari ini saya dan kawan-kawan lagi berada di salah satu daerah yang dimana daerah ini masih sangat kental sekali dengan yang namanya adat dan istiadat. Kami lagi berada di Baduy. Oke, saya akan menginterview salah satu tokoh yang ada di sini. Silakan memperkenalkan diri. Namanya siapa, Mang? Ya, sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih atas kehadirannya saudara-saudara sekalian yang tentunya bagi kami menyebutnya silaturahmi. Gitu ya. Saya ucapkan banyak terima kasih dan saya ucapkan selamat datang khususnya di Kampung Kaduketung RT 3 RW 1 Kelurahan Desa Adat Kenekes, Kecamatan Doi Damar, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Saya atas nama Jamal, biasa dipanggil sehari-hari Kang Jamal. Saya asli sini. Jadi saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya dalam rangka silaturahmi. Ya, mudah-mudahan silaturahmi kita ini membawa berkah bagi kita semua. Amin, amin, amin. Oke, kami akan melontarkan beberapa pertanyaan. Yang pertama, ini poin penting ya, Bang. Apa sih prinsip dasar yang mendasari kehidupan masyarakat Baduy dalam menjalani adat istiadat mereka? Yang pertama, kita seolah selaku warga masyarakat adat yang tentunya wajib mengetahui apa makna daripada menjaga adat tradisi leluhur. Dari generasi ke generasi wajib kita memahami dan mengetahui terkait dengan hukumnya. Jadi intinya pertama dari akhlak, ya, dari akhlak, yang artinya dari awal, dari sejak dini kita belajar akhlak, ya, bagaimana istilahnya kita beradab kepada orang tua, bagaimana kita istilahnya membedakan antara orang dewasa dan orang remaja, misalkan cara dialog, cara tutur kata bahasa kita juga harus bisa membedakan. Dan di situ namanya kalau di sini mah etika lah. Iya betul, gitu. etika. Didik anak-anak kita, kalau misalkan dari anak laki-laki harus menginduk kepada bapaknya, bagaimana menerapkan pepatah-pepatah atau pengarahan terhadap anaknya. Begitu pula seorang peran ibu kepada anak perempuan, bagaimana cara menerapkan didikan-didikan atau penerapan-penerapan kepada anaknya, walaupun di situ saling melengkapi, tidak bisa istilahnya kita pisahkan antara peran seorang suami wajib hanya mendidik seorang anak-anak laki, misalkan peran si ibu-ibu hanya mendidik seorang perempuan, itu tidak juga, melainkan kita kolaborasi saling melengkapi, nah, gitu ya. Jadi terkait dengan sistem keadatan kearifan lokal yang ada wajib kita pelajari, wajib kita pahami, karena segala apapun juga akan bergantung kepada itu, gitu. Jadi pendidikan secara keadatan, contoh kecil salah satunya kita sistem berladang. Nah, pertama kita diajak dulu, tidak diharuskan untuk bagaimana memegang alat peraga tani misalkan, melainkan kita biar mengetahui dulu bagaimanakah praktek-praktek berladang dan apa saja peralatan-peralatan yang mesti kita bawa. Nah, itu salah satu didikan-didikan secara adat, ya,
karena itu kaitannya dengan adat dan budaya juga. Betul. Gitu. Dan di situ juga ada keritualan dan kita dari sejak dini juga kita terapkan. Bagaimana praktek berkebun, bahwa kita harus selaras dengan alam, harus bisa memahami apa daripada kekayaan-kekayaan alam, dan di situ ada etika juga di situ dengan alam gitu. Betul. Dengan keritualan. Nah, kaitannya dengan karena menerapkan hukum adat itu juga bukan hanya sekedar semata-mata arahan dari selaku kepala rumah tangga, melainkan ini dari salah satu tokoh adat juga, berdasarkan musyawarah mufakat keseluruhan lembaga, bahwa kita harus patuh terhadap aturan adat istiadat. Betul. Gitu. Itu turun temurun wajib kita patuhi, itu berdasarkan warisan-warisan leluhur, warisan-warisan budaya, harus kita jalankan dari generasi ke generasi pun. Jelas ya guys? Oke Mang, jadi ada pertanyaan kedua. Bagaimana sistem pembagian wilayah adat di masyarakat Baduy? Dan apa sih perbedaan antara Baduy dalam dan Baduy luar? Terkait dengan pembagian, kita tidak ada sistem pembagian wilayah. Ada juga sistem pembagian hak waris. Ya. Hak waris. Ada juga sistem pembagian hak waris. Kalau wilayah, kita tidak semata-mata mengakui ini wilayah saya aja, ini wilayah kamu, tidak. Dan itu tidak ada istilah pembagian antara wilayah. Ada juga batas-batas antara ulayat Baduy dalam, ada ulayat Baduy luar. Yang artinya itu ulayat Baduy dalam yang berhak menggarap di area perkebunan atau perhutanan di situ hanya orang Baduy dalam. Sebagian ke sini itu hak Baduy luar. Nah, terkait dengan sistem pembagian itu bukan pembagian hak ulayat, melainkan pembagian hak waris. Nah, dari misalkan kita keturunan ada keturunan lahan misalkan. Lahan. Nah, kita misalkan orang tua kita udah almarhum, misalkan ada sedangkan bapak atau ibu kita punya lahan, nah punya anak 5 misalkan. Di situ walaupun ada laki, ada perempuan, di situ tidak ada perbedaan antara laki dan perempuan. Nah, walaupun di posisi itu ada peran penting di posisi laki-laki. Akan tetapi terkait dengan sistem pembagian itu sama merata. Kalau misalkan tidak sesuai, kita ada ranah hukum. Ranah hukumnya apa? Pertama kita libatkan salah satu tokoh atau RT setempat. Nah, untuk menyaksikan bahwa kita ini mau merinci nih warisan dari bapak kita nih. Misalkan ketika bapak atau ibu udah almarhum, ini hak waris nih. Nah, ketika anak 5 dibagi 5. Nah, dibagi 5, dari situ ada saksi, ada tokoh masyarakat misalkan. Nah, ketika udah terapkan, itu udah sepakat bersama nih, tinggal dikasih tanda aja, kasih tanda atau batas lah gitu. Tidak melibatkan orang-orang BPN segala macam, orang notaris segala macam, tidak. Kalau orang Baduy gitu ya, cuma lingkungan keluarga aja. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya akan ditanyakan oleh rekan saya. Lima. Ya mungkin tadi ya terkait ritual. Mungkin pasti kan kayak terkenal di tiap suku atau desa itu kalau emang ada ritual pasti ada ritual dan namanya upacara adat. Mungkin itu ada apa sih di dalamnya? Contoh kayak ritualnya apa atau upacaranya yang dilaksanakan di masyarakat ini? Ya, terkait dengan keritualan, terkait dengan secara memperjelas secara rinci ya, mungkin tidak bisa kita perjelas secara rinciannya karena itu kalimat-kalimat doa ya. Kalimat-kalimat doa. Cuman titik-titiknya pasti saya jelaskan. Yang pertama, kita mulai mau buka lahan. Di situ ada doa, dan itu doa-doanya wajib kita pelajari dari sejak dini. Bukan hanya semata-mata ketika kita praktek saja di situ, melainkan kita pelajari apa kalimat-kalimat doa di situ. Nah, ketika mau buka lahan di situ ada doa, ada istilah mepit kudu amit ngalah kudu menta, gitu kan. Jadi di situ ada doa biar istilahnya yang bekerja di situ atau aktivitas di situ biar selamat, tidak ada gangguan, tidak ada berhala segala macam, dan biar tanamannya juga subur, gitu kan, biar barokah manfaat, gitu kan. Karena ada istilah mengatakan di sini, jadi di mana tempat pasti ada penghuni. Maka di situ kita wajib memahami tata kelola
sistem bertani di Baduy khususnya, karena memang kaitannya dengan kepercayaan, percaya terhadap leluhur, percaya terhadap Yang Maha Kuasa, bahwa kita diwariskan ilmu pengetahuan terkait dengan ilmiah atau ilmu alam, yang wajib kita pakai, wajib kita terapkan di situ, bahwa kita tidak boleh saling ganggu gitu kan, melainkan secara makhluk halus pun misalkan yang penghuni di setempat ya biar tidak saling mengganggu, maka ada ritual di situ. Bukan semata-mata orang Baduy ketika ritual di kebun, ketika ritual di hutan atau di sumber mata air atau di di bawah pohon, bukan semata-mata orang Baduy itu menyembah pohon atau menyembah batu. Nah, melainkan ritual di mana di situ kita tata krama lah di situ. Oke, Mang, ini pertanyaan agak sensitif, tapi mungkin kali ini harus kami tanyakan karena biar tidak ada kesalahpahaman ya. Apa kepercayaan yang dianut oleh masyarakat Baduy? Ya, terkait dengan kepercayaan ya, percaya sama sebenarnya. Cuman yang menjadi perbedaan itu adalah praktek. Percaya sama, percaya terhadap Gusti Maha Suci. Kalau kami nyebutnya Gusti Maha Suci. Kalau orang-orang Muslim mungkin nyebutnya Gusti Allah. Kalau kami Gusti Maha Suci. Nah, kami ada di bawah naungan Nabi Adam. Jadi yang kita sembah adalah Gusti Maha Suci. Cuman seperti yang tadi saya kalimatkan, sebelum kepada Gusti Maha Suci ada jajaran-jajarannya, gitu kan? Ada leluhur kita, ada nenek moyang kita, ada para nabi, ada para wali, baru Gusti Maha Suci. Itu. Jadi kita percaya terhadap Gusti Maha Suci. Ketika kita ritual atau berdoa, kita harus penuh dengan keyakinan. Yakin itu percaya, gitu kan? Jadi Gusti Maha Suci tidak mungkin secara kasat mata atau nampak kelihatan. Nah, walaupun kita cari dari ujung berung pun nggak mungkin ketemu, melainkan ada dalam diri kita. Maka dari itu wajib kita memahami, mempelajari apa daripada kalimat-kalimat itu, apa makna daripada doa-doa itu atau ritual itu, ya, melainkan disitulah salah satunya itu, bahwa kita harus percaya diri. Kalau kita sudah percaya diri, percaya ke Gustina gitu kan. Betul. Nah, tadi kan itu pesan untuk masyarakat Baduy. Nah, sekarang Mang Jamal, adakah pesan untuk masyarakat luar yang ingin berkunjung ke Baduy? Bagaimana sih seharusnya kita kalau berkunjung ke desa orang tuh adabnya harus seperti apa sih? Kita harus datang secara kayak gimana gitu ke Baduy itu? Mungkin Mang Jamal ingin menyampaikan pesan karena banyak sekali sekarang oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab tentunya kan, jadi bisa merugikan salah satu pihak kan, jadi kan gak enak kalau kayak gitu ya guys. Silakan Mang. Saya atas nama saya pribadi, tadi sudah saya kenalkan ya, atas nama saya Jamal. Saya pribadi mengucapkan banyak terima kasih atas kunjungan para wisatawan, banyak teman-teman dari luar yang ingin istilahnya silaturahmi ke Baduy, tapi galilah potensi yang ada, yang benar-benar manfaat untuk semua, gitu kan. Jangan sampai semata-mata hanya sebuah pencitraan, seperti itu kan. Jadi kasih macam hanya TikToker, segala YouTuber segala macam, salah mengedukasi, ya salah salah informasi lah. Betul. Tidak mengedukasi akhirnya gitu. Itu salah satu pesan-pesan saya. Catat guys, catat. Oke, baik. Kami selaku mahasiswa Gunadarma ingin mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Mang Jamal yang sudah mau meluangkan waktunya untuk menjelaskan perihal adat dan istiadat yang ada di Baduy. Ya, intinya kami mengucapkan terima kasih yang banyak, Bang. Terima kasih, Bang. Ya, siap, sama-sama. She closed her eyes. When she was just a girl, she expected the world, but it flew away from her reach, and the bullets catching her teeth. Life goes on, it gets so heavy. The wheel breaks the butterfly. Every tear a waterfall. In the night, the stormy night. Pantun hari ini. Let's go Mas Gondrong. Gimana Mas?
dikulum dikunyah. Cakep. Assalamualaikum semua.